Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya mau bahas IKAI ya, Inti Keramik Alam Sari Industri 2025 Q3. Teman-teman kalau ada analisis yang lebih lengkap atau lebih akurat langsung aja share di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa baca ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Nah, untuk IKAI dari data yang saya dapatkan memang perusahaan ini belum pernah membagikan dividen ya. Jadi kalau perusahaan yang nggak ada riwayat pembagian dividen ini artinya perusahaan tersebut belum belum menarik buat saya. Kenapa? Gitu ya. Karena buat saya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut ya cuman untung di atas kertas saja atau ada masalah sama bisnisnya atau mungkin cuman berkaya owner perusahaannya aja ya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jadi kalau nggak ada ya saya biasanya skip aja sih biasanya ya. Oke, selanjutnya kita cek dulu pertama untuk kas Tarakas ya, ini satunya rupiah. Oke. Ini kita harus lihat kas Tarakas. Kenapa? Karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan ya. Dan memang untuk posisi kas Tarakasnya si Ika ini dia naik ya 265%, naik setara 2,5 miliar. Ya, nanti detailnya kita cek di laporan arus kas ya. Oke, selanjutnya kita cek ke saldo labanya dulu. Kita turun ke bawah yang ini ya. Dan di sini memang saldo labanya negatif. Ya, apalagi kita penting ya untuk melihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi kalau saldo laba negatif seperti ini artinya si Ikai dia nggak pernah untung, artinya rugi melulu ya, mengakumulasikan total kerugian sampai 736 miliar. Ya gitu, jadi kalau perusahaan yang saldo labanya negatif seperti ini gitu ya, buat saya ini termasuk kategori perusahaan bermasalah gitu ya, karena ya nggak terbukti untung gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik ya. Ini harga 23 ya, di bawah 50. Saya baru tahu. Oke ya, selanjutnya kita cek ke ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya kita pindahkan dulu. Oke ya, 67. Nah, di sini memang kita lihat ya negatif kan memang belum terbukti untungnya, cuman memang secara PBV memang ini tampak murah ya. Kenapa? Karena dia di PBV 0,47 ya, dengan potensi profit 114% kalau dia mencapai ke book value-nya di 49 ya. Ini masih dekat sekali, masih dekat ke gocap gitu. Oke, selanjutnya kita cek ke laporan laba ruginya ya. Kita cek untuk pendapatannya dulu yang ini. Kenapa kita harus lihat pendapatan? Karena pendapatannya adalah untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Dan memang untuk kinerja pendapatannya si Ikai ini dia turun sekitar 48 miliar ya, turun 33%. Nanti si pendapatan akan dikurangi harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto ya. Ini juga harus dilihat. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, lewat gross profit margin. Jadi misalnya teman-teman jual barang 100.000 gitu, itu ambil profit kotornya 43.000 ya gitu. Jadi harus dilihat gitu. Nah, kalau saya mencari memang perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto semakin besar laba bersih. Nanti kan laba bruto itu nanti dikurangi oleh beban operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalan ya, yang ini nilainya. Dan memang untuk kinerja IKAI sebentar saya pindahkan dulu ya, 404. Nah, di sini kita lihat memang untuk ya pendapatan turun, gross profitnya turun juga, dan laba bersihnya ini malah jadi rugi ya, gitu ya. Karena sebelumnya ini untung juga tipis sekali. Ya, gitu. Bayangkan aja ini net profit marginnya cuma 1%. Ya, jadi jual barang 100.000 itu ambil bersihnya itu cuma 1.000. Ya, kecil sekali gitu. Jadi ini ya memang perusahaannya ya defisit, ruginya tambah besar gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk arus kasnya. Nah, di arus kas kita harus lihat penerimaan kas ya, penting. Kenapa? Karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya gitu, dan rasionya memang harus tinggi ya, dan ini memang rasionya bagus ya di 96%. Jadi kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 96 juta. Nah, 4 juta sisanya itu ya berubah jadi piutang nanti harus ditagih ya. Dan ini memang untuk kinerja penerimaan kas dia turun juga karena ya pendapatan juga turun gitu ya. Nah, si uang kasnya itu digunakan untuk bayar operasional ya. Terus sekarang kita lihat dulu untuk bayar operasional, gaji karyawan, supplier dan seterusnya. Nanti keluar lihat CFO. Nah, ini nilainya positif ya, ini bagus. Kenapa? Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai, jadi uang itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Dan kinerja CFO di sini memang dia naik ya, hampir ya 2 kali lebih ya, 2,5 mungkin. Nah, lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini kita lihat dia negatif gitu ya. Nah, kalau negatif ada perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Nah, cuman memang di sini kita lihat ya, di sini memang dia naik hampir 2 kalinya ya. Jadi 1 ke 3 ya, naik 3 kali berarti gitu ya. Nah, ini berarti ya ada kemungkinan perusahaan sedang berekspansi ya, karena jumlahnya dia agak lumayan naiknya lebih besar gitu.
Lalu untuk aktivitas pendanaannya di sini kita lihat nilai negatif, ini bagus, ada perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, atau dia bayar dividen. Cuma kan perusahaan ini kan defisit ya, jadi belum terbukti untung gitu, jadi nggak akan bisa bagi dividen ya, negatif itu nggak akan bisa bagi dividen. Di sini memang kita lihat ya ada pembayaran utang bank dan lembaga keuangan ya. Nah jadi makanya dia cashnya dia naik ya, naik sekitar 2,5 miliar gitu. Karena ini, tapi ini bagus ya karena polanya plus min dan ada kenaikan cash tarkas yang didominasi dari CFO ya, ini baik. Nah sekarang kita lihat untuk resiko bisnisnya, kita lihat ya untuk likuiditas dan solvensinya, kita pindahin dulu untuk jumlah aset lancarnya ya, ini kita pindahin. Oke, satu lagi yang turun dulu, yang ini nilainya. Oke ya, di sini kita lihat memang untuk rasio lancar ini lemah ya di 0,39, rasio kas juga cuma 0,01. Ya, jadi kan kewajiban yang harus dilunasi 292 miliar, uang di dompet cuma 3,5 miliar. Ya, tapi kita yang terpenting ya kita lihat ini aja short term debt-nya. Ya, short term debt-nya di sini ada paling ini aja utang bank dan lembaga keuangannya, ambil yang ini aja. Kita jumlahin dulu. Yang ini juga. Ya di sini kita lihatnya nih untuk rasio kas short term debt ini lemah ya 0,08 gitu. Jadi tadi utang depan mata yang kurang dari setahun harus lunas itu 46 miliar. Uang di dompet cuma 3,5 miliar. Ya gitu. Jadi ini tinggi sekali ya. Jadi cukup cukup beresiko gitu. Cuma nanti kita lihat aja di kuartal-kuartal berikutnya. Lalu untuk jangka panjangnya kita lihat solvensinya, kita pindahin dulu. Nah di sini DER masih rendah ya di bawah 1, tapi untuk long term debt to equity-nya kita pindahin dulu ya, sebentar. Ya di sini kita lihat memang long term debt to equity-nya dia masih aman ya, sebenarnya masih di 0,19, cuman ini jangka pendeknya aja ini yang resikonya menurut saya sih sangat tinggi lah ya, cuma 0,08. Tapi bagusnya memang dia total debt udah mulai turun. Ya gitu. Nah jadi si IKAI setelah saya pindahkan data keuangannya, saya rasa ini perusahaan yang buat saya sih belum menarik karena ya nggak ada real pembagian dividen ya, belum terbukti profit artinya gitu ya. Saldo laba juga tadi kan dilihat masih negatif ya. PBV masih memang terlihat cukup murah ya di 0,47 dengan potensi profit 114% kalau ke book value-nya di 49 ya. Cuman sayang kinerjanya untuk yang sekarang 2025 Q3 rugi ya, rugi 11,1 miliar. Tapi bagusnya net CFO-nya stabil ya, ini bukan stabil ya, dia ada peningkatan ya. Baik gitu ya, total debt-nya dia turun, cuman memang untuk secara jangka pendek ini memang resiko tinggi ya, karena ya utang depan matanya ini besarnya yang harus dilunasi, sedangkan kas dan dompet memang sedikit gitu ya. Untuk solvensinya memang ini masih relatif aman ya di 0,19. Mungkin itu aja pendapat saya untuk IKAI ya. Itu aja mungkin ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada request, langsung aja tulis di kolom komentarnya supaya nanti saya bahas. Dan terakhir saya selalu sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya mulai kinerja masa lalu sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi untuk 2026 berjalan Q4 gitu, tahun depan gimana, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan lagi saya hanya bahas kinerjanya aja ya, berdasarkan laporan keuangan yang ada. Saya nggak bahas harga sahamnya aja. Kalau harga sahamnya naik turun ya saya kembalikan aja ke marketnya, terserah market mau dihargai berapa gitu ya. Dan sekali lagi untuk masalah valuasi gitu ya, di sini saya hanya bahas pakai PBV aja ya, dan PER gitu. PER-nya kan negatif ini ya. Jadi kalau teman-teman ada valuasi menggunakan metode yang lain gitu ya, metode penghitungan valuasi yang lebih baik, lebih canggih, silahkan digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing dari sini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.